Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten di sektor transportasi dan logistik, yaitu PT Graha Prima Sukses Mandiri atau dengan kode emiten GTRA. Nah, ini yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Maret 2023. Di mana harga IPO-nya sebesar 100 hingga Rp150. Untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 3,7 juta lot atau setara market cap dengan 37 miliar hingga 56 miliar rupiah. Nah, lalu untuk apa nih dana IPO dari GTRA? Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, untuk penggunaan dana IPO GTRA ini dibagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama sekitar 64,80% ini akan digunakan untuk modal kerja. Nah, modal kerjanya itu akan digunakan untuk pembelian 38 truk. Nah, lalu sisanya sekitar 35,20% akan digunakan juga untuk modal kerja, termasuk untuk biaya pengiriman, servis, kemudian membeli ban untuk kendaraan. Nah, yang menariknya lagi ini akan dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga pembayaran angsuran. Nah, ini yang perlu dinotif oleh para calon investor karena salah satu penggunaan dana IPO akan digunakan untuk di dalam perseroan, yaitu untuk membayar gaji hingga membayar angsuran. Nah, lalu seperti apa bisnis dari GTRA? Ya, untuk bisnisnya sendiri ini di bidang transportasi dan logistik khusus untuk barang umum ya. Kalau bisa dilihat di sini ada dua kegiatan usaha. Untuk usaha yang pertama, yaitu salah satunya ada angkutan darat untuk barang, lalu pergudangan dan penyimpanan, aktivitas konsultasi manajemen, perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil. Nah, lalu kegiatan yang kedua itu adalah untuk usaha penunjang, yaitu yang pertama angkutan darat lainnya untuk penumpang, aktivitas penunjang angkutan lainnya, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil. Nah, lalu seperti apa nih valuasi dari GTRA? Murah atau mahal? Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, bisa lihat di slide di samping saya, untuk book value-nya sendiri atau harga kewajaran dari GTRA itu sebesar Rp122 hingga Rp132. Sedangkan harga IPO tadi yang ditawarkan adalah sebesar Rp100 hingga Rp150. Jika nanti GTRA akan listing di harga Rp100, justru nanti harganya menjadi undervalue atau murah karena PBV-nya berada di 0,82. Nah, tapi kalau misalkan GTRA nanti listingnya berada di harga 150, maka dia bisa disebut overvalue karena PBV-nya berada di atas 1 yaitu 1,13. Nah, lalu untuk gross profit margin-nya sendiri ini cukup menarik ya untuk GTRA karena berada di 44,83%. Ini berarti selisih antara pendapatan dan beban pokok pendapatannya ini keuntungannya atau marginnya sekitar 44%. Nah, lalu untuk net profit marginnya sendiri ini hanya kecil ya. Untuk GPM-nya tinggi 44%, tapi NPM-nya kenapa kecil nih hanya sekitar 6,96%. Nah, ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Untuk ROE-nya sendiri atau return on equity-nya hanya sebesar 7,01%. Angka ini juga masih kurang efisien ya. Di mana bahwa GTRA dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya ini hanya menghasilkan sekitar 7%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA hanya berada di 2,09%. Berarti pengelolaan aset terhadap laba bersihnya itu hanya menghasilkan sekitar 2% saja. Ini juga angka yang cukup kecil atau masih kurang efisien. Nah, lalu selanjutnya ada DER, Debt Equity Ratio. Untuk GTRA sendiri ini cukup tinggi ya, berada di atas 100% yaitu di 235%. Nah, ini hutangnya ini cukup tinggi ya, atau kemampuan dia membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih cukup kurang efisien atau kurang sehat. Lalu untuk cash rasionya sendiri berada di 70%, yang menandakan masih di bawah 100%. Untuk likuiditas dari GTRA ini masih cukup kurang baik juga, berarti menandakan bahwa kemampuan dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya ini masih kurang efisien juga. Nah, lalu bagaimana dengan pertumbuhan laba? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di sini adalah laporan keuangan dari GTRA per 30 November 2022 hingga dan disandingkan dengan 2021 ya. Kalau kita lihat ada kenaikan pada pendapatan ya. Pada November 2021
pendapatannya itu hanya 138 miliar. Lalu pada November 2022 itu meningkat jadi 195 miliar. Nah, menaiknya pendapatan ini berasal dari tingginya orderan dan juga kemarin GTRA itu menambah armada ya, jadi bisa untuk menopang dari kinerjanya sehingga pengirimannya itu lebih cepat ketika orderannya banyak. Nah, lalu yang perlu digarisbawahi juga selain meningkatnya pendapatan, ada juga nih meningkatnya dari beban-beban GTRA. Kalau kita lihat di sini untuk beban umum dan administrasinya ini juga meningkat, lalu untuk beban pembiayaan musyawarahnya juga meningkat, dan beban lain-lainnya ini juga meningkat, dan ditambah tangguhan juga ini cukup meningkat ya, sehingga masih menggerus laba dari GTRA. Tapi memang kabar baiknya untuk laba per November 2021 ke 2022 ini meningkat ya dari 9,5 miliar menjadi 13,3 miliar. Namun secara NPM memang masih kecil karena GTRA masih belum bisa mengefisiensi biaya-biaya tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian dividen dari GTRA? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, dalam prospektus GTRA sendiri, dia akan membagikan dividen nanti mulai tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2024, yaitu sebanyak-banyaknya sekitar 20%. Namun ada yang perlu dilirik dari pembagian dividen, yaitu kita harus melihat dari kasnya GTRA dulu. Kira-kira mampu atau tidak membagikan dividen sebanyak sekitar 20% dari laba bersih. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di sini ada laporan keuangan dari arus kas GTRA ya. Kalau kita lihat pada per 31 Agustus 2021 ke 2022, justru ini masih minus ya, atau arus kas dari GTRA ini masih minus di 33 miliar pada 31 Agustus 2022. Nah, kita bahas dari aktivitas operasi terlebih dahulu. Di sini ada penambahan yaitu dari penerimaan kas pelanggan dari 90 miliar naik menjadi 121 miliar. Nah, lalu untuk aktivitas investasinya ini perlu digarisbawahi karena ada meningkatnya biaya dari atau beban penambahan uang muka pembelian aset yang sebelumnya hanya 134 juta saja, lalu meningkat begitu signifikan menjadi 43,6 miliar rupiah. Nah, lalu pengurangan yang lainnya itu juga berasal dari pembayaran pinjaman yang sebelumnya hanya 19 miliar menjadi 34 miliar. Dan juga utang pembiayaan konsumen yang sebelumnya 19 miliar menjadi 42 miliar. Nah, lalu kemarin pada 31 Agustus 2022, GTRA ini baru mendapatkan setoran modal sekitar 85 miliar. Nah, namun pada akhir periode kas dari GTRA masih minus ya. Dikarenakan kalau kita lihat di kas awal periode tahunnya ini masih minus juga sekitar 25 miliar. Sehingga masih menggerus arus kas dari GTRA dan masih minus sekitar 33 miliar rupiah. Nah, lalu tadi kan untuk GTRA sendiri ingin membagikan dividen. Tapi bagaimana GTRA bisa membagikan dividen kalau kasnya saja masih minus? Nah, ini bisa menjadi PR untuk GTRA sendiri kenapa kasnya ini masih tinggi bebannya ya, sehingga masih mengerus dari arus kas GTRA. Nah, lalu bagaimana dengan kompetitor dari GTRA? Ya, di sini ada beberapa emiten dari sektor transportasi dan logistik juga ya. Kita lihat di sini untuk secara PBV memang yang paling murah adalah LRNA yaitu berada di 0,33. Lalu disusul dengan WH dan GTRA. Kalau misalkan nanti GTRA listing di harga 100, itu nanti PBV-nya bisa dibilang murah karena hanya di 0,82. Tapi kalau misalkan nanti listingnya di harga 150, maka GTRA bisa dibilang overvalue atau mahal karena PBV-nya di 1,13. Namun untuk secara gross profit margin-nya, di sini yang paling bagus adalah GTRA ya, berada di 44,83%. Sedangkan untuk net profit margin-nya di sini yang lebih unggul adalah WH dan BPTR. Meskipun sama-sama masih di bawah 10% ya, masih cukup kurang efisien atau kurang baik penghasilan laba bersih atau net profit margin-nya masih di bawah 10%. Nah, lalu yang terburuknya ada LRNA di minus 15,62%. Nah, kenapa LRNA ini masih minus? Dikarenakan pada laporan keuangan terakhir ini masih membukukan kerugian, sehingga net profit margin-nya masih minus. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari GTRA? Ya, di samping saya ini adalah PDP dari lapangan usaha ya. Kalau kita lihat di sini
transportasi dan pergudangannya itu tahun 2022 naik yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, yaitu berada di 16,99%. Nah, ini yang memang membuat para pelaku bisnis di sektor transportasi dan logistik optimis bahwa tahun 2023 juga masih terus bertumbuh melihat hasil dari data tahun 2022. Nah, lalu juga ada prospek bisnis lainnya nih, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini Supply Chain Indonesia atau SCI ini memprediksi untuk sektor transportasi dan logistik itu akan naik sekitar 1.090 triliun rupiah di tahun 2023. Jadi SCI ini masih optimis ya untuk sektor transportasi dan logistik ini akan bertumbuh dikarenakan tadi berdasarkan data dari PDB lapangan usaha yang naik sekitar 16,9%. Lalu per 1 Maret kemarin BBM non subsidi itu naik ya, yaitu ada Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Nah, ini pasti akan berpengaruh juga pada sektor transportasi dan logistik ketika mereka mengirimkan barang, lalu kendaraannya menggunakan non-subsidi atau BBM non-subsidi. Nah, ini akan menggerus juga laba dari para sektor transportasi yang mengakibatkan di mana biaya operasionalnya juga terus meningkat. Nah, lalu kira-kira untuk GTRA ini layak untuk beli atau tidak? Ya, kita ketahui sendiri memang secara net profit marginnya sendiri GTRA masih di angka yang cukup kecil ya, atau hanya sekitar 6% saja. Meskipun gross profit marginnya itu tinggi berada di 44%. Nah, ini menjadi PR GTRA di kedepannya harus mengefisiensi biaya kembali sehingga bisa menghasilkan net profit margin yang besar setara dengan gross profit marginnya ya. Jadi harus mengurangi beban-beban yang dikiranya bisa diefisiensikan. Nah, lalu kita juga lihat GTRA masih punya PR yaitu kasnya yang masih minus. Nah, bagaimana investor bisa percaya akan mendapatkan dividen dari GTRA kalau misalkan kasnya saja masih minus? Nah, ini masih menjadi PR untuk GTRA ke depannya. Sehingga mungkin kalau untuk dikoleksi saat ini atau mengikuti IPO-nya memang belum layak ya. Nah, namun nanti ketika sudah listing, ketika harga GTRA mungkin mendapatkan diskon dan juga sektornya bertumbuh dan juga dia sudah memperbaiki kinerja secara laporan keuangan, ini juga akan menjadi hal yang menarik setelah listing. Jadi mungkin sebelum IPO memang masih menjadi kurang menarik. Tapi ini disclaimer on ya teman-teman, balik lagi pada keparat tangan investor. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segmen IPO Watch hari ini, saya kembalikan ke Anchor.